Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan al-Bisri adalah seorang tokoh ulama besar. Sebagai guru besar Islam, beliau mendirikan pesantren atau perguruan di Basrah. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan sesudah masa sahabat Nabi, beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi dari seorang Ummul Mukminin yang bernama Khairah Maulad dan dari seorang Amirul Mukminin yang bernama Yassar. Sedangkan nama lengkap dari Hasan adalah Abu Sa'id Al-Hasan ibnu Abi Al-Yassar Al-Bisri. Dari nama yang begitu panjang itulah maka beliau dikenal dengan julukan Al-Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri, murid terdekat Huzaifah, beliau dibesarkan dan diasuh oleh Ali bin Abi Thalib. Hasan Al-Bisri pernah menyusu pada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah radhiyallahu an. Hasan Al-Bisri seorang pemuda yang cerdas, tekun mengkaji ilmu-ilmu agama pada ulama terbesar dan tersohor. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau bertemu dengan sahabat Nabi yang pernah ikut dalam peperangan yang jumlahnya tidak kurang dari 300 orang. Karena merasa sudah cukup mampu untuk mengamalkan ilmunya, maka beliau punya inisiatif atau sebuah keinginan untuk memulai karirnya, yaitu sebagai ulama dan guru besar yang sangat berpengaruh, juga sangat disegani. Hasan al-Bisri mempunyai dasar-dasar pemikiran. Di antaranya adalah yang pertama, yang menyebabkan agama itu rusak adalah hidup tamak atau serakah. Sedangkan yang menyebabkan agama itu baik adalah hidup wara'. Wara' adalah meninggalkan segala yang subhat dan meninggalkan segala kemewahan yang berlebih-lebihan atau segala yang tidak menjadi kepentingan. Yang kedua, hidup di dunia sebaiknya tidak mewah atau sebaiknya selalu prihatin dan bersedih. Sebab kita hidup di dunia ini bagaikan hidup di panggung sandiwara yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di dalam akhirat kelak. Dan hidup kita ini dipagari oleh kematian, yang mana seorang pun tidak ada yang tahu kapan saatnya ajal itu akan tiba. Maka dari itu, kehidupan orang beriman digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, sebagai bekal hidup di akhirat kelak, bukan untuk berfoya-foya atau bersenang-senang. Yang ketiga, ilmu dan iman akan memudahkan kita untuk selalu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, hidup di dunia bagaikan ular berbisa yang lambat laun sentuhannya dan racunnya akan mematikan. Dalam arti kata, berhati-hatilah untuk hidup di dunia yang penuh dengan pesona, rayuan dan godaan. Maka dari itu, sebaiknya kita harus waspada terhadap segala macam godaan itu. Hasan al-Bisri adalah seorang yang terkenal atau lebih dikenal sebagai seorang sufi yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam berilmu. Hasan al-Bisri mempunyai sifat-sifat terpuji dan ilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Karena ilmunya yang dimiliki itulah pernah Ali bin Abi Thalib mengujinya dengan pertanyaan tentang kebaikan dan kerusakan suatu agama. Kerusakan agama adalah hidup tamak dan kebaikan agama adalah hidup wara'. Karena keluasan ilmunya itulah membuat Hasan al-Bisri hidup dalam ketakutan dan bersedih sehari-hari, zuhud dan wara'. Beliau tidak pernah tidur ketika senang karena mengingat Allah. Untuk memperkuat semangat amal soleh, beliau selalu hidup dalam keadaan prihatin dan bersedih. Orang zuhud itu ada atau mempunyai 3 syarat. Yang pertama, sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, juga tidak merisaukan segala sesuatu yang tidak ada.
akan tetapi giat dalam bekerja, karena bekerja adalah mencari rizki, sedangkan mencari rizki adalah suatu kewajiban. Menurut pandangannya, pujian dan celaan adalah hal-hal yang sama, tidak bergembira bila mendapat pujian, juga tidak bersedih bila mendapat celaan atau hinaan. Mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia, atau merasa tentram jiwanya bersama Allah, dan merasa bahagia sebab dapat mentaati semua tuntutannya. Pengertian zuhud tersebut di atas sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut yang artinya, kehidupan dunia tidak lain hanya sebagai hiburan dan permainan saja. Kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan akhirat, kalau memang mereka itu mengerti. Surah Al-Ankabut ayat 64. Pada tahun 117 Hijriah, Al-Hasan Al-Bisri telah meninggal dunia di kota Basrah. Sesudah beliau banyak berjuang dan berkorban untuk mengisi kehidupan ini, hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.